ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد teman sekalian para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Kembali kita dipertemukan dalam rangkaian ibadah salat maghrib dan kita manfaatkan kesempatan antara maghrib dan isya sebagaimana kebiasaan kita di malam seperti ini untuk bersama-sama bermajelis ilmu, membaca kitab Bahjatul Nazirin yang merupakan syarah atau penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan teladan, uswatun hasanah, contoh bagi kita dalam segala lini kehidupan kita. Semoga syafaat yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi pengikut Rasulullah SAW itu bisa kita raih bersama insyaallah di akhirat kelak. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, malam hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-139. Kita ulang atau hadis ke-13 dari bab yang ke-13. Hadis yang ke-23 dari bab yang ke-13, babun fi bayani kasrati turukil khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala. Hadis kita ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka meskipun dengan sepotong kurma. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesahihan hadis ini. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain masih dari keduanya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada atau tidak satupun di antara kalian, di antara manusia, kecuali nanti pada hari kiamat akan diajak berbicara oleh Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka seorang hamba ketika berhadapan dengan Allah itu akan melihat ke sebelah kanan, maka dia tidak akan mendapati kecuali apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan ya selama mereka di dunia, atau perbuatan baik. Wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam, dan mereka melihat di sebelah kiri dan juga tidak mendapati kecuali apa yang mereka telah lakukan. Ya, biasanya kirinya Mas sekalian itu dari perbuatan yang buruk. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Dan ketika mereka melihat ke depan, maka mereka tidak melihat kecuali neraka di hadapan wajah mereka. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Maka takutlah dari neraka meskipun dengan sepotong kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan meskipun sepotong kurma, maka cukup dengan berkata dengan perkataan yang baik, atau tidak mengeluarkan kecuali kalimat-kalimat yang baik. Jemaah sekalian, ya, tidak apa-apa kita ulang pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah al-hathu 'ala sadaqati bi qadril imkani wat takhalluqi bil khisalil hamidah wal mu'amalatu bil lutfi wa lainul kalam. Yang pertama adalah hadis ini merupakan motivasi, ajakan, perintah untuk kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan apa yang kita mampu untuk kita sedekahkan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan standar atau sedekah yang paling rendah, ya, yaitu dengan sepotong kurma. Jadi kalau tidak bisa satu biji, sepotong. Ya. Kalau tidak bisa besar, maka minimal yang kecil. Ya. Sedekah yang kita berikan, yang kita keluarkan. Wa takhalluqi bil khisalil hamidah. Dan juga hadis ini merupakan motivasi untuk kita berperangai, berakhlak dengan sifat-sifat yang terpuji. Wal mu'amalati bil lutfi wa lainil kalam. Dan al mu'amalah, berinteraksi sesama manusia dengan lemah lembut, ya. Jadi tidak kasar, tidak berkata-kata yang keras atau kasar. Ya, walainil kalam, ya, sama perkataan yang lemah lembut. Jadi hadis ini ia mengumpulkan semua itu. Dan jemaah sekalian, bahkan Rasulullah memberikan ini sebagai sebagai alternatif, ya. Kalau tidak bisa bersedekah meskipun dengan sepotong kurma, maka minimal dengan kata-kata yang baik, ya. Minimal dengan ucapan-ucapan yang tidak menyakiti orang lain, ya. Ini alternatif dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada, ya, keadaan-keadaan dari hamba Allah yang memang bisa saja kondisinya seperti itu. Kondisinya tidak bisa bersedekah meskipun dengan sepotong kurma, ya. Jadi ada riwayat, ya, ada riwayat yang menyebutkan, ya, ketika ini hadis ini berkenaan dengan hukum puasa, ya. Jadi ada sahabat yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, sungguh saya telah celaka. Maka Rasulullah, apa
mau mengatakan itu. Makanya mengatakan saya berhubungan badan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kalau begitu, ya puasa 2 bulan berturut-turut ya, sebagai kafarat. Jadi kalau ya siang hari bulan Ramadan, ya itu kafaratnya adalah 2 bulan berturut-turut. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ya jangankan 2 bulan, ini 1 bulan saja dah, ya tidak bisa ditahan. Ya. Maka Rasulullah pun mengatakan kalau begitu beri makan ya orang miskin. Ya. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Ya. Maka Rasulullah pun terdiam. Tidak lama kemudian ada sedekah. Ya. Ada orang yang bawa sedekah kurma kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun mengatakan ya kepada sahabat tadi, ambil sedekah ini, bawa berikan kepada orang yang engkau tahu yang miskin, yang membutuhkan. Maka sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, yang saya tahu tidak ada, sepertinya saya yang paling miskin. Iya. Jadi memang kadang ada kondisi memang di mana kita tidak bisa, meskipun itu kecil. Nah jemaah sekalian, jangan sampai kita tidak bisa, bahkan standar yang paling terendah, kemudian kita tidak melakukan alternatif yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita, yaitu dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak atau mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji. Ya, jadi hendaknya kita menahan diri kita untuk tidak ya berkata kecuali kata-kata yang baik. Ini yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, qurbullahi ta'ala min 'abdihi yaumal qiyamah id laisa bainahuma hijabun wala wasitatun wala turjuman falyahdharil mu'minu min mukhalafati amri rabbih. Hadis ini menunjukkan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya, bahkan sampai diajak berbicara. Tidak ada ya perantara, tidak ada hijab, ya, tidak ada pembatas, ya, tidak ada perantara dan tidak ada penerjemah. Ya, seperti yang kita sebutkan pertemuan yang lalu, ya, para ulama kita menyebutkan, ya, tidak ada penerjemah, ya, dan tentunya al-aghlab yang paling memungkinkan bahasa yang dipakai nanti pada hari kiamat adalah bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Jadi yang diajak berbicara oleh Allah, ya, hanya yang bisa berbahasa Arab kalau begitu. Ya. Tapi makna yang disebutkan oleh para ulama yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui bahasa-bahasa kita. Ya. Jadi Allah akan mengajak berbicara kita sesuai dengan bahasa kita. Ya. Jadi tidak usah bersedih kalau tidak bisa bahasa Arab, ya. Meskipun ya dalam Islam kita dianjurkan sekali untuk mampu berbahasa Arab, karena Al-Quran yang merupakan pedoman kita, petunjuk kita, itu datang dalam bahasa Arab. Dan meskipun diterjemahkan, ya, Al-Quran itu tidak bisa mewakili sebenarnya, ya. Banyak makna yang terkandung, tersirat di dalam ya kata-kata Al-Quran yang tidak bisa diwakilkan pada bahasa-bahasa yang lain. Makanya ya inilah keutamaan untuk mempelajari bahasa Arab. Bahkan sebagian ulama memandang wajib, ya, wajib untuk mempelajari bahasa Arab karena dalam rangka memahami Al-Quran. Ya, seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau ya menyebutkan kewajiban itu berdasarkan kaidah usuliyah. Ya, beliau mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Ya, sesuatu yang wajib kemudian tidak
sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun ikut menjadi wajib. Ya. Jadi kita ambil contohnya mas sekalian, kalau sholat, ya, sholat itu wajib dan tidak sempurna sholat kecuali dengan bersuci, maka hukum bersuci itu ikut menjadi wajib. Ya. Jadi yang tidak punya toharat itu wajib untuk bersuci. Maka begitu juga ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan mempelajari Al-Quran itu wajib dan tidak sempurna pembelajaran Al-Quran kita kecuali dengan memahami bahasa Arab, maka bahasa Arab mempelajarinya juga ikut menjadi wajib. Ya. Ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ala kulli hal, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya pada hari kiamat itu tidak ada perantara, tidak ada pembatas, tidak ada penerjemah, maka hendaknya seorang mukmin untuk berhati-hati dari menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pasti kita akan bertanggungjawabkan. Ya. Jadi kita akan berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya, dan ya biasanya jemaah sekalian, ya walillahil matsalul a'la, tentunya permisalan yang paling tinggi adalah milik Allah. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kita segani, ya, jadi punya jasa pada kita, punya kebaikan pada kita. Kalau kita berhadapan dengannya, kadang kita ya tidak bisa fokus, ya, kita mengalihkan pandangan kita karena terlalu besar, ya. Rasa segan kita, ya, kita lihat ke kanan, kita lihat ke kiri, ya. Nah, seperti ini keadaannya, ya. Jadi kita berhadapan dengan Allah, kita seakan-akan melihat ke sebelah kanan, yang kita lihat adalah amalan kebaikan kita yang ternyata tidak terlalu berkualitas, ya. Masih banyak kekurangan di dalam ibadah-ibadah kita. Nanti pada hari kiamat kita akan lihat di sebelah kanan seluruh ibadah kita, sholat kita lihat, oh ternyata sholat kita belum sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak kekurangannya, masih banyak kelalaiannya. Ya, sedekah yang kita keluarkan ternyata masih banyak ikut campur riaknya, masih banyak kekurangannya dan seterusnya. Seluruh jenis kebaikan di sebelah kanan. Yang terus dia melihat ke kiri, lebih parah lagi, ternyata keburukan kita di situ. Iya. Semua bentuk kemaksiatan yang kita lakukan di dunia dinampakkan semua. Ya, ahsallahu wa nasuh. Ya. Allah akan perlihatkan, padahal kita sendiri sudah lupa. Ternyata di dunia pernah kita lakukan dosa-dosa itu. Ya, nauzubillah. Nah, jemaah sekalian, ya, hendaknya ya seorang mukmin untuk berhati-hati, ya, dari menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mas'uliyatul insani an 'amalihi falyahris ala salahil amal fa innahu la yanfa'uhu syai'un yawmal qiyamati illa 'amaluhu salih ba'da rahmatillahi ta'ala. Pertanggungjawaban seorang manusia pada amalan-amalannya. Jadi pada hari kiamat kita ada pertanggungjawaban. Dan ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, jadi dalam riwayat itu disebutkan ya mas sekalian, kambing domba yang di dunia baku tanduk itu, ya, yang berkelahi baku tanduk. Ya, kalau orang Konjo mengatakan situden, ya. Itu pun ya nanti pada hari kiamat akan dinampakkan semua kambing ini mas. Yang membedakannya dia setelah diperlihatkan tidak ada pertanggungjawaban. Ya. Kalau kita manusia, semua gerak-gerik kita akan kita diperlihatkan kepada kita. Dan yang membedakan kita adalah nanti setelah diperlihatkan itu ada konsekuensinya. Yang baik ke surga, yang jelek ke
neraka. Ya. Jadi tidak ada pengadilan yang lebih adil dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini jemaah sekalian, kalau kita mencari keadilan, maka terlalu banyak musuh kita. Ya. Terlalu banyak backing keburukan. Jadi kadang untuk mencari keadilan itu susah kita dapatkan. Makanya ya pilihan kita ya sekalian, kalau kita tidak dapatkan hak kita di dunia, maka boleh kemudian kita meminta kepada Allah pada hak kita yang tidak kita dapatkan itu diminta pada hari kiamat. Ada sahabat yang bernama Abu Damdam. Ya. Jadi sahabat ini bernama Abu Damdam. Ya. Abu Damdam ini jangan sekalian agak aneh beliau. Ya. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pagi ini ya saya bersedekah dengan kehormatan saya." Ya. Apa artinya? Beliau mengatakan siapapun yang mencerita jelek saya silahkan. Ya, tapi nanti pada hari kiamat saya minta. Maka Rasulullah mengatakan hati-hati dengan orang yang seperti ini. Diam. Ya. Dizolimi, diam. Ya. Karena apa? Yang dia tunggu adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mau klarifikasi. Ya, ketika beliau dituduh, beliau tidak mau klarifikasi. Beliau dihina, digibah, beliau tidak mau klarifikasi. Karena apa? Beliau yakin itu nanti akan berbuah baik nanti pada hari kiamat. Kenapa? Amalan-amalan yang menggibah kita itu akan kita ambil satu-satu. Ya, ada hadis al-muflis, ya, hadis orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, dan itu Rasulullah sebutkan. Ya, salah satunya adalah gibah. Ya, dicerita jelek. Ya, maka yang bercerita itu diambil satu-satu keburukannya, kebaikannya. Ya. Habis kebaikannya yang begitu banyak, ternyata orang yang dia zalimi di dunia belum habis, maka diambillah keburukan orang yang pernah dia zalimi, kemudian diberikan kepadanya. Ya, naudzubillah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, ketika beliau datang seseorang mengabarkan, "Wahai Imam, ada yang mencerita jelek Anda." Iya. Maka reaksi beliau dua. Yang pertama beliau mengatakan, apakah tidak ada lagi utusannya syaitan ini selain engkau? Iya. Artinya kalau orang yang suka kasih pindah-pindah berita, itu lebih buruk daripada syaitan sebenarnya. Iya. Jadi hati-hati menjadi perantara kurir berita jelek. Ini bahaya. Ya, itu masuk dalam kategori namimah, memindahkan perkataan dari satu tempat ke tempat yang lain yang berujung perselisihan. Yang kedua, apa reaksi Imam Al-Hasan? Beliau mengatakan, "Marhaban bil hasanati allati lam af'alha." Ya. Beliau mengatakan selamat datang kebaikan yang saya tidak kerjakan. Ya. Artinya selamat datang pahala ketika beliau dizalimi. Dan ini yang dikhawatirkan. Abu Damdam diberikan jalur oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang seperti itu. Ya. Beliau siap untuk dizalimi, siap untuk digibah, siap untuk direndahkan. Karena apa? Beliau yakin pada hari kiamat itu adalah tumpukan-tumpukan kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya, ini naudzubillah. Jadi jemaah sekalian, pada hari kiamat tidak ada lagi, kata beliau, fa innahu la yanfa'uhu syai'un yaumal qiyamah illa amalahu shalih ba'da rahmatillah. Karena tidak ada lagi yang bermanfaat pada hari kiamat bagi seorang manusia kecuali amal solehnya, amal kebaikan yang dia kerjakan, tentunya setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk kita pahami bersama. Amal soleh kita itu tidak bisa kita jadikan andalan untuk masuk surga. Jadi kalau mau ditimbang antara nikmat Allah, pemberian Allah dengan amalan kita, maka tidak ada sama sekali bandingannya. Jadi ingat ada hadis tentang Bani Israel. Ada seorang dari kalangan Bani Israel yang dia fokus ibadah itu sampai 500 tahun. Dan itu bukan satu hal yang aneh, karena memang di zaman Bani Israel usia mereka itu panjang-panjang. 500 tahun fokus ibadah, kemudian diceritakan nanti pada hari kiamat orang ini
mengandalkan amalannya itu untuk masuk surga. Saya mau masuk surga dengan amalan saya. Allah sudah sampaikan tidak bisa seseorang masuk surga mengandalkan amalannya. Maka karena ingin mengetahui kualitas ibadahnya selama 500 tahun, maka ditimbanglah dengan nikmat Allah. Hanya satu nikmat Allah, nikmat penglihatan, biji mata. Ditimbang ibadah 500 tahun dengan biji mata. Ditimbang ternyata nikmat penglihatan seorang manusia jauh lebih berat daripada ibadah selama 500 tahun. Jadi ini sekalian menandakan kita masuk surga itu bukan mengandalkan amalan-amalan kita, tapi yang kita kejar adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah merahmati kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat, yang bagi alal mar'i alla yahtakira ma yatasaddaqu bihi walau kana yasiran fa innahu junnatun minan nar. Sepantasnya bagi seseorang untuk tidak menganggap remeh sekecil apapun itu sedekah yang dikeluarkan. Hal yang sangat sederhana, meskipun hal itu sangat ringan, sangat sederhana. Karena apa yang kita sedekahkan itu adalah junnah. Junnah itu artinya perisai, penghalang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersedekahlah meskipun kecil. Kalau kita mungkin di sini di Indonesia, ukuran yang paling rendah mungkin Rp1.000 sekarang ini. Jadi Rp1.000 yang kita keluarkan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu menjadi penghalang bagi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita dalam keadaan sulit. Jadi jemaah sekalian, ciri orang yang bertakwa kata Allah dalam Al-Qur'an adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Jadi kalau dalam keadaan lapang mungkin agak enak. Yang susah itu adalah di dalam keadaan sempit. Makanya Rasulullah ditanya amalan apa yang paling afdal, beliau mengatakan engkau bersedekah dalam keadaan engkau syahih. Syahih itu artinya butuh juga. Sampai-sampai di awal hijrah Rasulullah SAW, atau ketika Rasulullah kedatangan tamu dan Rasulullah tidak punya apa-apa untuk dijamu tamu itu, maka Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu ini. Maka ada seorang sahabat yang juga sebenarnya tidak punya, tapi beliau angkat tangan dan beliau kembali ke rumah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa kita berikan kepada tamu Rasulullah? Maka istrinya menjawab, tidak ada, dan makanan yang kita punya cuma untuk anak kita. Maka beliau mengatakan, kasih tidur anak kita, dan makanan itu disajikan untuk tamu tersebut. Bayangkan jemaah sekalian, dalam riwayat itu disebutkan, model meja makannya itu diatur, jadi pencahayaan ke tamu, sementara dia agak gelap. Jadi makanan disuguhkan, jadi seakan-akan dia juga makan. Sampai disebutkan mulutnya juga agak bunyi-bunyi, disengaja dikasih bunyi-bunyi seperti orang makan, untuk mengelabui tamunya supaya dianggap juga makan. Sampai tamunya pun kenyang, dan begitu pagi hari Rasulullah bertanya, Rasulullah mengatakan ajaba rabbuk, Allah takjub dengan apa yang engkau lakukan semalam. Turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kebutuhan, kepentingan saudaranya, sesama muslim, meskipun apa yang dia berikan itu juga adalah kebutuhan dia. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dihindarkan dari pelit, kikir, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Jadi jemaah sekalian, jangan
Berbuatlah meski kecil, ya. Bersedekahlah meskipun sedikit. Ini menjadi penghalang dari neraka. Atau makna lainnya dari pelajaran ini artinya jangan gara-gara hal yang paling rendah kita justru dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW yang mengatakan akan datang satu masa manusia tidak peduli lagi halal atau haram yang dia dapatkan. Ya. Ini jangan sampai. Kata Rasulullah, daging yang tumbuh dari yang diharamkan oleh Allah itu neraka lah yang lebih pantas untuk membersihkannya. Jadi perhatikan harta-harta kita. Jangan sampai kita memberikan nafkah kepada anak keluarga kita atau istri dan anak kita dari yang diharamkan oleh Allah. Dan wanita-wanita solehah di masa salaf itu mereka mengatakan kami bisa bersabar dengan kekurangan, kami tidak bisa bersabar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya keimanan yang berbicara. Tentunya bukan materialistis ya. Begitu juga kisah Gubernur Hims di mana ketika istrinya dibawakan dari kas negara, dia mengatakan dakhalat alaina dunya litufsida akhiratana. Sungguh dunia telah mendatangi kami untuk merusak akhirat kami. Dan ini jawaban yang sangat menyentuh. Dan tentunya apalagi di zaman kita hari ini, sekalian, yang kata orang keras, keras kehidupan, susah, serba susah, di mana-mana orang mengeluh dan seterusnya. Maka disinilah berfungsi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in pernah didatangi oleh muridnya mengeluhkan keadaan ekonomi pada saat itu. Dia mengatakan, wahai imam, hari ini bahan makanan itu serba mahal. Maka apa kata beliau? Seandainya satu porsi makanan itu seharga 1 dinar, ini tentunya mahal ya. Seandainya satu porsi makanan harga dinar, 1 dinar mungkin sekitar 5 juta mungkin uang kita. Seandainya satu porsi makanan harga seperti itu, maka saya tetap akan beribadah kepada Allah karena tugas saya hanya beribadah dan kewajiban bagi Allah untuk rezeki yang dijanjikan kepada saya. Jadi ini sekalian jangan sampai keimanan kita bergeser yang disebabkan karena persoalan-persoalan kehidupan. Dan ini paling banyak yang membuat seseorang itu menjauh dari ibadah, disebabkan karena persoalan ekonomi. Rumah tangga itu juga kadang bermasalah, disebabkan karena ekonomi. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tapi kekayaan yang seutuhnya itu adalah di dalam hati kita. Ketika kita mampu memaknai yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Bukan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, tentunya akan kita anggap remeh apa yang kita dapatkan sekarang. Dan ini yang banyak terjadi, bahkan di kalangan aktivis, di kalangan para pekerja-pekerja dakwah. Harusnya jemaah sekalian kita harus yakin bahwasanya Allah adalah penjamin dari rezeki-rezeki kita. Orang kafir saja diberikan oleh Allah, apalagi kalau orang-orang yang beriman. Hanya saja kita berbeda di dalam memaknai itu. Kita memaknai kaya itu apa? Apakah kaya harus bergelimang dengan harta? Ternyata tidak. Kaya itu cukup apa yang menjadi kebutuhan kita terpenuhi. Kita bisa makan. Makanya Rasulullah punya standar 3 itu ya. Rasulullah mengatakan siapa yang aman, tidak ada gangguan, kemudian sehat dan punya makanan hari itu. Maka kata Rasulullah pada hizat, lahumud dunya bihadzafiriha. Sungguh dialah pemilik dunia seutuhnya. Artinya dia orang kaya, sehat
Ya, orang banyak uang tapi sakit. Ya. Orang ya tidak aman. Ya. Saudara-saudara kita di Gaza hari ini jemaah sekalian itu diuji oleh Allah dengan ketidakamanan. Ya. Tidak punya makanan. Ya. Atau kita ini punya makanan, alhamdulillah, bahkan ya mungkin kehidupan kita masih bisa memilih menu. Ya. Kita mau makan apa hari ini? Ya. Kita masih bisa menentukan menu-menu itu. Kalau saudara-saudara kita di Gaza, saya pernah dapat informasi terbaru, ya, seorang bapak untuk memberi makan anaknya dia harus mencabut rumput dan dimasak. Ya. Rumput jangan sekali. Ya, kalau kita mungkin rumput makanan hewan, tapi di sana tidak ada lagi yang menjangkau perut mereka. Rumput yang dijadikan makanan. Ya. Maka bersyukur kita jangan sekalian dengan keadaan kita, ya, karena ya kita ini masih layak lah, masih terpenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, yang kelima ya, atau yang terakhir, isbatu sifatil kalami lillahi ta'ala yaumal qiyamah ma'al ibadi bila wasitatin. Hadis ini juga mengisbat, ya, menetapkan sifatul kalam, ya, sifat bahwasanya Allah berbicara. Ya, ini juga jangan sekalian dalam masalah akidah, ya, perlu untuk kita perbaiki pemahaman kita, ya. Karena Allah sebenarnya di mana? Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah itu sesuai dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arasy. Ya. Di mana Allah? Di langit. Ya. Di langit keberapa? Di langit ketujuh. Ya. Kemudian, ya, kalau begitu Allah punya jasad, gitu ya? Allah punya zat. Ya. Jamaah sekalian, ya, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sesuatu yang Allah tetapkan bagi dirinya. Begitu juga Rasulullah tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemudian kita takyif, ya, bagaimana itu? Ya. Bagaimana modelnya Allah? Ya, Allah punya penglihatan, ya. Wallahu sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kalau begitu Allah punya telinga. Ya. Allah punya mata kalau begitu. Ya. Kita tetapkan itu bagi Allah. Tapi kita tidak, bagaimana model matanya Allah kalau begitu? Allah punya tangan. Ya. Kita tetapkan Allah punya tangan. Yadullahi fawqal jamaah. Ya. Allah punya tangan. Tapi bagaimana model tangannya Allah? Jangan gambarkan, jangan bayangkan. Yang jelas kita tetapkan. Ya. Allah punya zat. Ya. Dan Allah disebutkan bersemayam di atas arasy. Ya. Dalam surah Thaha ayat 5, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada seorang anak perempuan budak di zaman Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak ini mengatakan, "Fis sama," di atas langit. Maka Rasulullah mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan budak wanita ini karena dia mukmin, dia beriman kepada Allah. Di sini Rasulullah menetapkan bahwasanya Allah di atas langit. Ya. Nah, ketika ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ini tidak mungkin, tidak masuk akal. Ya. Ini kan di luar pengkajian ini ya. Kalau Asy'ariyah, ya, menganggap Allah di mana-mana. Ya. Dengan dalil wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Ya. Allah ada di langit, Allah ada juga di bumi. Ya. Ternyata ayatnya bukan itu maksudnya. Walladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Artinya Allah adalah yang disembah di langit dan juga yang disembah di bumi. Ya. Bukan jasadnya Allah yang ada di bumi. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalam hadis dikatakan Allah turun ke langit bumi, langit yang paling dekat, ya mungkin bukan yang kita lihat ini ya. Yang kita lihat ini kan cuma awan, ya. Bukan langit, ya. Langit yang paling dekat dari bumi, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian mengatakan, ya, siapa yang mau meminta ampun, Allah ampuni. Jadi kalau sepertiga malam terakhir itu
ya waktunya untuk kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana model turunnya? Wallahu a'lam. Ya. Kita tidak boleh membayangkan karena ada sebagian yang ekstrim mengatakan ya, turunnya Allah ke langit bumi seperti turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar. Ini nauzubillah, ya, saking gulu ya. Jadi kita ini menetapkan Allah turun, kita cuma menetapkan Allah turun. Ya. Waktunya untuk beribadah. Kita ke substansialnya. Tujuannya adalah untuk kita ibadah. Ya, bukan untuk mengetahui bagaimananya. Ya. Jadi ya, menetapkan sesuatu yang Allah tetapkan. Begitu juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan dalam hadis ini Allah berbicara, Rasulullah tetapkan Allah berbicara, berarti kita juga percaya bahwasanya Allah berbicara. Iya. Karena sebagian menafikan itu, tidak mau percaya bahwasanya Allah berbicara. Kalau begitu sama dengan makhluk. Kalau Allah punya pendengaran berarti sama dengan makhluk, kata mereka. Ya, inilah kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ambil logika saja jemaah sekalian. Allah punya tangan. Sapi atau apa? Monyet, ya. Monyet punya tangan. Tapi tangannya monyet dengan tangannya kita itu beda. Ya. Ya kan? Dalam hadis dikatakan Allah akan menutup jahanam dengan kakinya. Ya. Berarti Allah punya kaki. Ya. Jangan lagi disamakan, oh kalau begitu Allah punya kaki, manusia punya kaki. Sama loh. Ya, ini kaki kita ya Mas, dengan kaki meja ini itu beda. Ya. Ya kan? Walillahil matsal. Dan apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan digambarkan. Ya, meskipun ada beberapa hadis yang menunjukkan lebih spesifik, seperti umpamanya tangan. Rasul mengatakan wakilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Wallahu a'lam. Bagaimana modelnya? Jangan digambarkan lagi seperti tangannya manusia, tidak. Ya. Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, itu yaliku bi jalalihi, sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya pendengaran, kita punya penglihatan, tapi sesuai dengan kekurangan kita. Iya. Pendengaran kita ini kan kalau sudah agak jauh kan tidak kedengaran lagi. Allah mendengarkan sesuatu yang berbisik-bisik sekalipun Allah Maha mendengar. Iya. Kita ini, iya, apalagi kalau sudah berumur sedikit ya, itu sudah tidak mendengar, pendengaran kita sudah tidak terlalu berfungsi. Mata kita Mas sekalian. Ya, itu kalau mungkin kita jarak-jarak 10 meter itu kita tidak bisa baca. Ya. Ya, jangan disamakan. Ya. Dan ini sifatul kalam. Ya, Rasulullah menetapkan sifatul kalam. Ya. Allah berbicara pada hari kiamat. Ya, tanpa ada perantara. Jadi kita akan bertanggung jawab berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan ya segala gerak-gerik kita selama kita berada di dunia ini. Ini intinya dari hadis kita malam ini. Jadi hadis ke-139 ini kita anggap selesai. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang hadis ke-140 dan ini mungkin ya hadis yang terakhir yang kita akan bahas di bab ini. Dan 141 itu sudah terulang di bab sebelumnya. Dan insyaallah setelah itu kita berpindah pada bab yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk lebih mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian apa yang kita sebutkan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.